Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 210020060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana menjaga performa, menjaga atau memberikan layanan prima, sehingga perlu bagi kita sebagai lembaga, sebagai perusahaan, sebagai orang yang memiliki bisnis dalam memberikan satu perhatian terhadap komplain yang disampaikan pelanggan. Artinya, komplain atau keluhan ini adalah satu titik positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga kita, perusahaan kita menjadi lebih baik, memberikan kepercayaan, menjaga kedekatan emosional dengan para konsumen, dengan para pelanggan. Jadi, komplain dan keluhan bukan untuk dihindari, apalagi dilawan, tetapi dikelola dan diperhatikan secara profesional. Salah satu faktor sebenarnya yang paling mempengaruhi kepuasan dan juga persepsi dari pelanggan kita, toko sosmed kita terhadap mutu layanan yang kita berikan itu adalah bagaimana menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Jadi hanya saat segala sesuatu menjadi lancar, konsumen memberikan satu pujian atau kondisi hubungan baik-baik saja, kita memberikan senyuman dan perhatian dan layanan prima kepada mereka. Dan pada saat komplain dan keluhan yang disampaikan oleh mereka, kita justru tidak peduli, malah terkesan marah atau sulit sekali menerima kritikan dan masukan yang jelas. Bila seorang pelanggan datang ke tempat Anda atau ke tempat kita, kemudian mengadukan satu persoalan, menyampaikan keluhan terkait dengan produk atau jasa yang kita berikan, jangan dipandang sebelah mata, apalagi marah, apalagi menganggap mereka mengada-ada. Karena itu seringkali terjadi. Kita lebih cenderung menerima pujian, tapi pada saat dikritik, pada saat diberikan keluhan atau mereka komplain, kita justru marah atau tidak peduli. Nah, pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita untuk menyampaikan keluhan yang dirasakan terhadap produk dan jasa kita, menyampaikan komplainnya walaupun menyakitkan. Sebenarnya hal ini memberikan satu konteks positif. Kenapa? Karena mereka dengan rela mau menyampaikan fakta dan data tentang informasi gratis tanpa harus kita lakukan penelitian ulang untuk mengumpulkan data-data tersebut di lapangan mengenai cara-cara memperbaiki bisnis, memperbaiki produk dan jasa yang kita punya. Komplain yang diberikan adalah daftar real keluhan yang disampaikan secara gratis, dan mereka menyampaikannya dengan menyediakan waktu dan emosi yang sebenarnya juga sulit untuk dijaga secara baik, tapi mereka rela melakukan supaya mereka tetap menjadi pelanggan yang baik. Kalau mereka mampu dan mau menyampaikan komplain, mau menyampaikan keluhan langsung ke kita, sebenarnya itu adalah indikasi positif bahwa dalam jangka panjang mereka tetap ingin bertahan sebagai pelanggan kita. Manajemen atau mengelola keluhan atau komplain pelanggan ini adalah terletak pada staf, pada orang, pada karyawan. Kalau kebetulan dia menyampaikan langsung ke kita, itu baik. Sebagai pemilik akan berjalan dengan sangat baik. Tapi ketika disampaikan kepada staf atau karyawan yang kurang terlatih atau sense of belongingnya terhadap bisnis kita, terhadap lembaga kita, terhadap perusahaan yang kita kelola sangat kecil, resikonya akan sangat besar. Dan ketika itu ditolak atau
justru marah atau defensif, pelanggan akan menerima konsep ini menjadi satu kondisi bahwa urusan kita, lembaga kita, bisnis yang kita kelola memang tidak bisa menerima masukan atau komplain. Berarti pelanggan kita hanya sebatas sesuatu yang baik ketika ada sesuatu kondisi tingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi. Kita justru tidak mau mendengarkan, dan ini akan menjadi corong sebagai iklan gratis yang berjalan. Dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi ini sampai dari satu orang kepada ribuan orang yang lain. Maka tunggulah waktunya kita akan kehilangan pelanggan-pelanggan terbaik kita. Dan jangka panjang ini pasti akan terjadi ketika kita tidak mampu mengelola dan menerima komplain dan juga keluhan pelanggan sebagai bentuk perhatian dari pelanggan dan konsumen kepada kita, yang barangkali kita bisa jadikan sebagai acuan. Apa yang dijelaskan oleh Gigen dalam manajemen mengelola keluhan menurut Gigen adalah mengelola komplain yang disampaikan pelanggan. Maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita perlakukan sebagai staf atau pemilik usaha, pemilik layanan atau pemilik perusahaan dan lembaga adalah yang pertama, dengan rela, dengan hati yang paling dalam, harus berani untuk meminta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali itu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah penting sekali untuk kita menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka, serta satu kondisi yang menyatakan kita paham dan menerima dengan lapang dada semua statement yang disampaikan, semua keluhan yang disampaikan oleh mereka. Komunikasikan kepada pelanggan bahwa pada saat yang sama kita justru menunggu kondisi-kondisi reformasi seperti ini. Komunikasikan kepada pelanggan, kepada mereka secara jelas bahwa kita memahami masalahnya dan kita semua menghargai apa yang dirasakan dan apa yang sudah mereka sampaikan. Yang ketiga, menurut Chicken, yang harus kita lakukan adalah hak restitusi. Pada tahap ini, lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan. Artinya, berikan kepada pelanggan apa saja yang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan terhadap produk dan jasa sebagai bentuk layanan kita sebagai pemilik. Jangan merasa takut rugi. Kalau ternyata satu orang kita bisa atasi, maka satu orang ini bisa menjadi corong informasi yang berkelanjutan kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Pengelolaan atas usaha kita, atas produk dan jasa atau bisnis yang kita punya dalam kaitannya dengan keberadaan, dengan komplain, dengan sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip ketidakpuasan dari konsumen atau pelanggan terbaik kita. Tidak ada ketidakpuasan, ketidaknyamanan di luar persepsi atau kualitas yang kita bayangkan terhadap produk yang kita jual. Misalnya berada di level antrean yang diterima,
aksen A atau justru B, atau ada satu kondisi di mana produk atau jasa kita itu di luar ekspektasi mereka, atau ada bagian-bagian tertentu yang rusak. Maka beberapa hal yang tadi yang kita jelaskan yang perlu kita lakukan, maka seharusnya memang dilakukan. Jadi jangan tolak, jangan disimpan dulu sampai menganggap mereka yang melakukan atau ingin menjatuhkan produk dan jasa yang kita punya, atau perusahaan atau lembaga kita. Karena kebanyakan kita ini memang sulit untuk dikritisi. Ada satu pendapat yang cukup sederhana yang disampaikan oleh Ciptono, bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau bentuk penataan atau pengaturan itu dilakukan oleh suatu lembaga atau suatu perusahaan atas reaksi ketidakpuasan. Jadi dalam proses menyelesaikan atau mengatasi sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen atau pelanggan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut. Misalnya terhadap produk dan jasa, sehingga ekspektasi atau apa yang mereka terima di luar apa yang mereka pikirkan. Jadi dari sekian banyak itu kita bisa simpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa kita sebut sebagai salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun atau apapun bentuk lembaganya di dalam menangani keluhan atau konsumen, yaitu memandang bahwa konsumen itu sebenarnya merupakan kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen-konsumen terbaiknya melalui penanganan yang luar biasa. Penanganan keluhan yang efektif yang dapat menjadikan informasi yang berasal dari keluhan konsumen tersebut. Jadi walaupun bentuknya adalah keluhan, tapi ini adalah satu titik positif sebagai satu landasan dalam mengembangkan kegiatan perusahaan atau lembaga ke depannya menjadi lebih baik. Ada beberapa prinsip dalam proses penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan. Misalnya, prinsip berarti memang tidak bisa dihindari atau harus dilakukan. Yang pertama, penanganannya harus segera, jangan ditunda-tunda. Kalau saat itu komplain, maka saat itu disampaikan, maka saat itu harus ditangani. Yang kedua, prinsipnya dan kemampuan untuk mengatur komplain. Kemampuan mengatur komplain harus punya energi, punya skill yang didesain sedemikian rupa, atau menangani komplain sangat penting bagi suksesnya penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Dalam konteks memberikan layanan prima dalam bentuk pengelolaan komplain pelanggan, yang kita akan bicarakan komplain pelanggan. Yang akan kita bicarakan di bagian akhir ini adalah terkait dengan harapan konsumen atas penanganan keluhan yang disampaikan mereka kepada kita. Dalam melakukan atau menyampaikan keluhan, konsumen sebenarnya memiliki harapan-harapan yang luar biasa atas keluhan yang mereka utarakan tersebut. Yang jelas secara spesifik, konsumen mengharapkan satu keadilan, kejujuran dari pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan atau ketidakpuasan yang mereka sampaikan. Stitch, Brown, dan Steph, teks yang dikutip atas Anastasia barangkali bisa kita jadikan sebagai satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan oleh para konsumen pada saat perusahaan menangani keluhan mereka. Jadi dia membaginya menjadi tiga jenis harapan. Harapan itu adalah yang pertama, kita menyebutnya a-consign, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu outcome
atau kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Kompensasi ini bisa berbentuk penggantian atau pengambilan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak konsumen karena mereka merasa dirugikan, ketidakpuasan atas apa yang mereka terima dengan apa yang mereka keluarkan. Pelayanan yang lain yang kita sebut dengan outconformist. Yang kedua bentuknya adalah procedural fairness. Selain harapan atau kompensasi yang setimpal, konsumen sebenarnya juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka yang terlalu lama. Konsumen sangat mengharapkan akses yang paling